teman-teman, perkenalkan nama saya Umi Marcella dengan NIM 2534111. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang adaptasi intrauterin dan ekstrauterin sistem kardiovaskuler pada bayi baru lahir. Sistem kardiovaskuler merupakan sistem vital yang mengalami perubahan paling drastis saat bayi lahir. Perubahan ini terjadi karena adanya transisi dari kehidupan intrauteri atau dalam rahim ke ekstrauterin atau di luar rahim. Di dalam rahim, janin mendapatkan oksigen dan nutrisi melalui plasenta. Namun, setelah lahir, bayi harus mandiri menggunakan paru-parunya sendiri. Sirkulasi intrauteri atau dalam rahim. Pada masa janin, sistem peredaran darah bersifat unik karena paru-paru belum berfungsi. Oleh karena itu, tubuh janin memiliki jalur khusus untuk mengalihkan aliran darah. Nah, komponen utama sirkulasi janin yang pertama ada plasenta, yaitu tempat pertukaran oksigen, nutrisi, dan zat sisa. Berfungsi seperti paru-paru janin. Yang kedua ada vena umbilicalis. Fungsinya membawa darah kaya oksigen dari plasenta ke janin. Yang ketiga ada ductus venosus. Fungsinya mengalirkan darah dari vena umbilicalis langsung ke vena cava inferior, menghindari hati atau hepar. Yang keempat ada foramen ovale, lubang antara atrium kanan dan kiri. Fungsinya mengalirkan darah langsung ke sisi kiri jantung. Yang kelima ada ductus arteriosus, menghubungkan arteri pulmonalis ke aorta dan menghindari paru-paru. Alur sirkulasi janin. Darah kaya oksigen dari plasenta menuju ke vena cava umbilicalis. Ductus venosus menuju vena cava inferior ke atrium kanan. Sebagian besar ke atrium kiri melalui foramen ovale. Ventrikel kiri menuju aorta dan ke seluruh tubuh. Darah dari ventrikel kanan menuju arteri pulmonalis, lalu ke ductus arteriosus, lalu ke aorta. Ciri-ciri sirkulasi intrauteri. Yang pertama, paru-paru belum berfungsi. Yang kedua, resistensi pembuluh darah paru tinggi. Yang ketiga, tekanan di jantung kanan lebih tinggi. Dan yang terakhir, bergantung sepenuhnya pada plasenta. Perubahan saat lahir atau transisi. Saat bayi lahir, terjadi perubahan mendadak akibat faktor pemicu. Yang pertama, tarikan nafas pertama. Yang kedua, pemotongan tali pusar. Yang ketiga, paparan oksigen meningkat. Dan yang keempat, perubahan suhu tubuh lingkungan. Perubahan fisiologis yang terjadi, yang pertama, paru-paru mengembang, alveoli terbuka. Yang kedua, resistensi paru menurun drastis. Yang ketiga, aliran darah paru meningkat. Yang keempat, aliran darah ke plasenta berhenti. Dan yang terakhir, tekanan di jantung kiri meningkat. Adaptasi ekstrauterin atau setelah lahir. Setelah lahir, tubuh bayi menyesuaikan sistem peredaran darah menjadi seperti orang dewasa. Yang pertama ada foramen ovale, menutup karena tekanan atrium kiri lebih tinggi, menjadi fossa ovalis. Ductus arteriosus, menutup dalam 12-24 jam. Dipicu oleh peningkatan oksigen menjadi ligamentum arteriosum. Yang ketiga ada ductus venosus, menutup dalam beberapa hari menjadi ligamentum venosum. Yang keempat, pembuluh umbilicalis, menjadi ligamen di hati dan dinding perut. Saya akan memaparkan tentang perbedaan intrauterin dan ekstrauterin. Aspeknya, sumber oksigen intrauteri dari plasenta, sedangkan ekstrauterin dari paru-paru. Yang kedua, paru-paru saat pada intrauteri tidak aktif, sedangkan pada ekstrauterin aktif. Yang ketiga, resistensi paru-paru. Di intrauteri tinggi, sedangkan di ekstrauterin rendah. Yang keempat, foramen ovale. Pada intrauteri terbuka dan pada ekstrauterin menutup. Yang kelima ada ductus arteriosus. Pada saat intrauteri dia terbuka dan pada saat ekstrauterin dia menutup. Yang terakhir ketergantungan. Pada saat intrauteri dia bergantung pada ibu dan pada saat ekstrauterin dia mandiri.
Faktor yang mempengaruhi adaptasi yang pertama ada kematangan paru-paru, yang kedua proses persalinan normal, yang ketiga tidak adanya asfiksia, yang keempat suhu tubuh bayi, dan yang terakhir penanganan segera setelah lahir. Peran tenaga kesehatan atau bidan. Bidan memiliki peran penting dalam memastikan bayi bernafas spontan, menjaga suhu tubuh bayi, melakukan inisiasi menyusu dini atau biasa disebut dengan IMD, mengobservasi tanda vital bayi, dan deteksi dini gangguan adaptasi. Kesimpulan, adaptasi sistem kardiovaskuler bayi baru lahir merupakan proses perubahan dari sirkulasi yang bergantung pada plasenta menjadi sirkulasi mandiri yang menggunakan paru-paru. Perubahan ini melibatkan yang pertama penurunan resistensi paru, yang kedua penutupan sun janin, yang ketiga perubahan tekanan jantung. Keberhasilan adaptasi ini sangat menentukan kelangsungan hidup bayi, sehingga pemahaman tentang proses ini sangat penting dalam praktik kebidanan.